Ini anaknya kan yang sekarang udah nikah dengan Kode Blue ya. Anak saya, kenapa saya bilang anak saya dibawa kabur? Kenapa? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu membeli kalian konten-konten yang menarik, aktual, dan kasus-kasus yang viral dan sedang trending. Dan kita bakal ngebahas secara objektif dari berbagai sudut pandang. Jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, bantu gue dengan klik tombol subscribe-nya karena kalian tidak bakal ketinggalan video-video viral di internet. Oke, jadi gue pengen mengklarifikasi dari ibunya Kode Blue ya, yang dimana di final ya gue coba kita nge-reaction bareng-bareng nih pendapat ibunya Kode Blue. Kayaknya menarik nih buat kita react. Oke, nanti mungkin kalau misalnya editannya nggak terlalu banyak, mohon maaf ini karena gue udah malam banget dan gue besok harus kerja. Tapi demi kalian ya gue harus ngonten ya, luar biasa ya. Karena sesuai omongan gue, dengan kalian ngeklik subscribe di channel ini, gue bakal semangat upload setiap harinya. Oke, kita coba mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita udah masuk dari ibunya Kode Blue ya, yang dimana kabar-kabar simpang siurnya itu si istrinya Kode Blue dengan istrinya tuh kawin lari gitu ya, kawin lari. Ibunya mencari-cari Kode Blue ya, lelaki penipu. Oke, kita coba lihat video yang ini ya. Nih, video ini dulu. Nah, lihat ini ya. Ini anaknya kan yang sekarang udah nikah dengan Kode Blue ya. Kode Blue gitu. Dan kita coba lihat sedikit videonya. Nah, ini kayak sebuah lagu. Sorry banget gue gak bisa setel. Kalau kita baca, ibumu diciptakan hanya satu kali dan tidak akan diulangi kembali. Hati ibu itu sempurna, tidak berpeduli berapa kali kamu menyakiti. Dia akan selalu ada kata maaf untukmu dan selalu ada untuk. Dan kita bisa lihat ya, nah di video ini ya dengan kayak gini ya kata-kata, ya bener-bener ibunya tuh sayang banget sama dia. Dan gue coba pengen denger apa yang mau disampaikan ibunya. Oke. Ada di video ini guys. Kerinduanku pada anakku, video ini untuk Kode Blue part 2 menyusul. Oke, kita coba dengar. Oke, 10 menit. Ya, karena di TikTok cuma bisa 10 menit. Oke, kita dengerin ya suara postingannya. Kita reaction. Banyak orang yang spill ke saya. Banyak. Permasalahan sebenarnya seperti apa sih kok simpang siur? Oke, kalau dari sisi Kode Blue gue ceritain sedikit karena gue udah nge-reaction Kode Blue. Jadi ceritanya itu mereka tuh dari sisinya Kode Blue, mereka nggak kawin lari, mereka tuh akrab aja gitu. Tapi entah kenapa kok tiba-tiba ibunya ngeluarin berita bohong kayak gini gitu kan. Tapi ibunya bilang si Kode Blue ini, ya suami Kode Blue ini, ya anaknya tuh diracunin sama dia gitu ya. Itu kalau dari sisinya gitu. Oke, kita coba dengar dari sisi ibunya ya. Karena gue suka dari semua sisi kita bahas. Tahu air mata saya udah terlalu banyak keluar. Jadi ceritanya bulan Agustus tahun lalu, tahun 2022. Oke, Agustus. Saat anak saya ada event Gias, saya mengantarkan dia di Serpong, event Gias. Disitulah dia bukan berkenalan ya, mengenal sosok laki-laki yang sekarang saat ini ada di sebelah dia, yang selalu berlindung di balik punggung anak saya. Katanya laki-laki ini suka memberi makanan pada anak saya lagi di event Gias itu ya, memberi makanan. Anak saya ini cerita, mama ada koko-koko yang umurnya sudah tua, umurnya sekarang sudah 40 tahun, masuk 40 tahun, kan sudah cukup tua ya. Iya. Ya, jadi yang nama Kode Blue ini, Bentar, yang gue ingat dari podcastnya Dr. Richard, bedanya tuh 13 tahun ya. Beda 13 tahun, berarti kalau misalnya dia 40, berarti umurnya sekitar 27 ya, mungkin istrinya. Oke, terus sudah berusia masuk ke 40, 39, nah sekarang 39 lebih. Oke, berarti 26. Jadi dia sering membeli makanan buat anak saya gitu. Oh. Nah, singkat cerita, selesai event Gias, anak saya bilang, mama Koko ini mau datang, aku nggak suka ma, dia nelpon aku terus, maksa mau ketemu gitu kan.
Terus saya bilang kalau memang dia mau datang, kalau baik-baik ya silakan aja. Nah terus dia datang sewaktu saya mau keluar. Dia datang, saya turun dari mobil, dia turun dari mobilnya. Saat itu dia pakai mobil Xenia apa Avanza warna hitam, saya tidak tahu ya. Terus dia bilang gini sama saya, Hai kakak, dia bilang gitu. Kakak, saya maminya Rosa kok, saya sudah tua, masa dipanggil kakak? Oh maminya Rosa ya, oh tante, bla 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 segala macam dengan alainya lah gitu ya. Singkat cerita yang saya mau bahas, anak saya ini berubah semenjak mengenal yang namanya William Anderson ini. Dia berubah menjadi kasar sekali sama saya, kasar sekali. Gak perlu saya ungkapkan kekasarannya tuh seperti apa. Dia yang tahu seperti apa sama saya. Oke, gue bisa jelasin ya. William Anderson nama aslinya ternyata. William Anderson, menarik sih. Dan mungkin kekasaran yang dimaksud mungkin kata-kata ya. Kata-kata mungkin ya. Gak mungkin dong mukul, gila loh. Mukul udah dipolisikan. Mungkin kata-kata deh, kayak ngelawan itu kan bisa jadi kasar ya. Anak saya ini dulu gak seperti ini. Dia sayang banget sama saya. Sekalipun sekarang dia bilang, aku udah umur 24 tahun, berhak menentukan pilihan. Iya, tapi bukan seperti ini caranya. Iya, kasar yang dimaksud ya. Kalian tahu nggak? Ya. Enggak. Anak saya, kenapa saya bilang anak saya dibawa kabur? Kenapa? Ya, dibawa kabur, bukan Cerita. dibawa kabur lah ya. Ya, cerita. Sama William. Ya. Itu terjadi di depan mata saya loh. 3 hari setelah anak saya tidak pulang, saya waktu mengambil ATM di depan rumah, saya lihat William datang dengan anak saya, turun dari mobil Innova. William itu memberi kerdus sama anak saya sambil kepalanya nunduk-nunduk supaya nggak kelihatan gitu loh, supaya nggak kelihatan orang rumah. Jadi dia nunduk-nunduk, tapi William nggak sadar saya tuh ada di seberang itu ngeliatin dia. Di lalanya saya nggak pegang handphone. Kalau saya pegang handphone, saya akan videoin. Singkat cerita, saya masuk ke dalam. Saya lihat kerdus itu buat apa sih? Ternyata kerdus itu untuk memasukkan pakaian barang-barang anak saya. Oh. Udah terlalu sering saya menangis. Udah kering air mata ini untuk menceritakan seperti ini. Terus saya tanya. Oh. Tapi William Anderson ini dia konfirmasi kalau nggak dibawa lari gitu. Kalau dibawa lari harusnya ada laporan polisi dari ibunya Elko. Tapi kayak gimana ya? Secara logis kalau dia buat laporan, sedangkan anaknya aja kagak ngedukung ibunya gitu. Ya kalau misalnya jadi pasti laporan itu nggak terima, bener. Kenapa gue bahas ini? Karena kemarin udah gue bahas. Jadi kayak gue harus tahu nih kasus ini apa kelanjutannya. Gue penasaran banget. Kamu mau kemana, Boru? Dia hanya bilang, najis punya mama seperti kamu. Hah? Saya hanya mengelus dada. Singkat cerita, saya... Bentar. Gak mungkin dong seorang anak tiba-tiba najis, pasti ada sesuatu hal dong. Entah ibunya kasar ya. Langsung keluar, menemuin William, manusia arogan, laki-laki arogan. Kamu denger ya? Iya, gue akui arogan. Kata-katanya pedes siapapun kalian, manusia arogan gak perlu saya jatuhkan, dia akan jatuh dengan sendirinya. Dia akan jatuh tersungkur. Ya, saya percaya kamu manusia arogan, kamu akan jatuh tersungkur. Ya, kamu lihat. Ketika saya nyamperin dia, saya ketok pintu mobil seperti ini. Oke, diketok. Nah, buka saya suruh buka kaca. Nah, kaca gini, buka kaca gini, dibuka. Tangan saya tempelin gini, itu kan? Yeah. Terus dia bilang, dia jepit tangan saya, dia naikin gini, sini, naikin kayak begitu. Coba jepit. Terus saya tanya gini, saya tanya sama netizen, wajar kan saya sebagai ibu nanya, kamu mau bawa kemana anak saya? Wajar. Tahu nggak dia jawabnya? Apa? Hey, nggak ada urusan lu. Ya, sama anak lu tuh udah gede,
dia bisa menentukan hidup sendiri. Hah? Saya kaget. Ini orang tuanya loh. Ah, kamu siapa? Bisa begitu? Saya marah. Terus dia dengan ini menutup ini lagi kaca. Terus dia mundur dengan sengaja tanpa dia sadari kaki saya sebelah kanan tulang kering itu ketabrak. Ya kesenggol gitu, memar. Saat itu saya tidak merasakan, ya, karena rasa sakit itu kalah dengan rasa emosi saya. Terus waktu dia mundur, saya kejar dong mobilnya, saya pukul kap mobil Innovanya, puak, ya. Terus dia keluar. Saya tanya sekarang sama kalian. Bentar ya, gini. Cerita-ceritanya agak mencurigakan ya buat gue ya. Sorry ya, gue nggak bisa 100% percaya karena nggak ada bukti. Dan kalau memar harusnya ada foto dan ada bukti chatnya. Ayo dong disepil gitu. Karena cerita kayak gini kayak kita nggak bisa 100% percaya karena nggak ada bukti sih. Dan kalau dibilang kode blue arogan, pasti arogan. Dari cara dia ngomong, cara dia nge-review itu kelihatan banget ya. Nada dia tinggi dan kayak mana gitu. Itu udah jelas banget ya. Tipe-tipe orang arogan pasti kayak gitu ya. Itu menurut gue sih. Kalau gue ngeliatnya arogan pasti ya. Karena gue punya teman-teman seperti itu. Pisan yang menonton ini, pantaskah seorang laki-laki yang katanya pendidikannya S2 ya? Betul. Bahunya ini ditempelin ke bahu saya? Pantas nggak? Terus dia dorong saya jatuh. Wah. Saya seorang nenek-nenek loh nih, didorong dia jatuh. Saya berdiri, saya balas lagi, saya dorong lagi. Pantas nggak? Saya tanya sama kalian. Pantas tidak? Nggak pantas. Laki-laki apa dia? Orang kan tidak tahu jalan ceritanya William itu seperti apa. Yang tahu saya. Oke. Yang tahu saya. Jalan ceritanya seperti apa? Bu, tunjukin buktinya Bu biar mempercaya cerita ini nih. Seru nih kalau ada buktinya. Pantas gak? Enggak. Saya baru kenal dia hitungan hari sudah bersikap begini sama saya. Singkat cerita. Saya bilang sama dia, awas kamu, saya laporin polisi. Apa dia bilang? Polisi. Apa tuh? Saya telepon anak saya yang laki-laki. Anak saya datang, terjadi keributan. Polisi, oke. Kalau kita bilang di Dr. Richard waktu podcast, emang William Anderson ini kayak bukan orang sembarangan ya. Tentu saja mungkin dia punya backingan polisi ya. Oke, ada kesangkut pautannya tuh ada gitu ya di podcast Dr. Richard. Oke. Kalau kan Dr. Richard nanya, gimana kalau misalnya ada orang yang ngelaporin kamu dengan review kamu yang ngejelekin banget, ya, pencemaran nama baik, laporin aja kata dia, laporin aja lah. Gitu kan, kayak what the hell man, ini orang gila banget sih. Ya tentulah kalau nge-review jelek bisa aja pencemaran nama baik ya. What the hell, ini kayak punya backingan menurut gue ya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Oke, emang ada kesangkut pautan ya dengan podcastnya Dr. Richard. Akhirnya kita ke polisi. Saat itu dia bilang sama saya sebelum kejadian, dia adalah agama Kristen. Dia pernah sekolah di sekolah STH pendeta begitulah ya. Tapi ketika dia ditanya polisi, bapak agamanya apa? Dia bilang apa? Saya Buddha. Bagaimana saya nggak bilang dia tuh seorang pembohong atau penipu? Bilang sama saya dia Kristen. Bilang sama anak saya dia tuh Kristen. Ternyata dia Buddha. Saya tidak permasalahkan agama manapun sama aja. Tapi pembohong. Dia sudah membohongin saya. Itu ya intinya. Membohongin anak saya. Ya. Okay. Terus singkat cerita, di kantor polisi saya bilang saya mau ngambil uang dulu untuk mengambil uang untuk buat visum. Saya pulang. Pas balik lagi dia sudah tidak ada. Kamu jangan bilang kamu buat laporan, kamu bilang kamu cabut. Jangan bohong William. Kita ketemu nanti. Kamu kan sudah melaporkan ke Polda. Kita ketemu di Polda aja nanti. Kamu bilang sudah laporkan saya terus kamu cabut. Luar biasa kamu bohongnya. Justru kamu yang kabur. Ketika saya balik ngambil uang, saya mau visum, kamu kabur. Bagaimana saya mau buat laporan? Alamat kamu aja tidak tahu. Kamu sungkan memberikan KTP, makanya saya bingung sampai detik ini.
Oh, bener. Yang tadi gue ceritain ya, kalau si istrinya ini diculik ya, kata kode dulu. Harusnya ada laporan dari ibu. Dan ibunya mengklarifikasi dia nggak bisa ngelapor, mau divisum karena tadi kan kakinya memar ya gara-gara ketabrak mobil dia. Cuma dia nggak punya bukti gitu di situ. Siapa ini William Anderson ini ya? Siapa gitu? Oh. Oh, kamu memang orang berpendidikan, orang baik. Kenapa kamu sungkan? Ketakutan saya tahu alamat rumah kamu. Ada apa? Kamu jangan meracunin anak saya. Ya, anak saya itu orang baik. Jangan kamu racunin. Tapi Jangan kamu nikah racunin loh. saya, ini mamanya. Saya lebih tahu siapa dia. Saya tidak peduli anak saya mau speak up di TikTok, mau menghujat saya. Sekali lagi saya bilang, Oh ya, benar, saya benar, mama ibunya. kamu baru. Hormatilah diri kamu. Hormatilah mama. Kamu menghujat mama sama aja menghujat diri kamu, sayang. Aib kamu tuh aib mama. Aib mama tuh aib kamu. Hormatilah diri kamu, nakku. Ya sayang ya. Kamu jangan mau dibodoh-bodohi. Ya. Kamu semenjak kenal dia kamu jadi berubah. Kamu jadi kasar. Kamu jadi kasar, anakku. Oke, jadi habis ya videonya. Gue gak nyangka banget sih. Ntar gue penasaran ada gak William Anderson. Oke, kita coba cari jejak digital William Anderson. Oke, di sini kagak ada jejak digitalnya guys, William Anderson. Oke, malah yang berhubungan dengan kasus-kasus kode blue aja ya. Oke, siapa William Anderson itu ya? Sebenarnya menarik nih. Coba gue minta banget sih buat ibu dari kode blue ini ya. Ya mungkin bisa dikasih spill sih chatnya, mungkin ya netizen bisa bantu gitu ya. Wah. Oh, jadi Oma mungkin kasihan karena dengar cerita ibu ini juga plus cerita dari Bang Madun. Oke. Gimana guys, apakah kalian percaya? Kalau gua nggak bisa 100% percaya karena ya gitulah ya. Karena gak ada bukti. Tahu dong sosial media yang kasus-kasus terbaru apa? Farel Aditya yang menjual kesedihan ya itu ya. Kita tidak bisa 100% percaya itu kalau gue sih. Gimana guys? Apakah kalian percaya dengan ibunya atau tidak? Kalian menentukan. Dan cerita cukup sedih. Gue di sini undur diri. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.